Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Tirseptiana. Saya dengan NIM 112210852. Di sini saya akan membahas mengenai strategi komunikasi dalam komunikasi dan negosiasi bisnis. Selanjutnya, mengenai definisi komunikasi dan negosiasi dalam bisnis. Nah, apa itu komunikasi bisnis? Adalah proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih dalam konteks pekerjaan atau bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan negosiasi bisnis adalah proses interaksi antara dua belah pihak atau lebih untuk memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama dalam dunia kerja. Apa sih manfaatnya? Yang pertama ada meningkatkan kolaborasi tim. Yang kedua ada mengurangi konflik internal. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan pelayanan pelanggan. Dan yang keempat ada mendukung pencapaian target bisnis. Nah, eh, boleh dilihat di layar semuanya. Di sini ada contoh mengenai komunikasi dan negosiasi bisnis. Tadi kan sudah disinggung mengenai komunikasi apa, negosiasi apa. Nah, di sini ada perpaduan antara komunikasi dan negosiasi sehingga em, adanya kesepakatan antar dua belah pihak atau lebih. Nah, kita boleh bahas sedikit mengenai MOM ini. Untuk di tanggal 25 Juli 2025, adanya sebuah diskusi atau meeting mengenai problem yang item yang wellbot 6M6 kali 12 min 10A KZ DPD 12T. Problemnya itu mengenai proses. Jadi sebelumnya terjadi klaim customer dengan kondisi beda plating antara kajet dan stop blast. Analisanya disebabkan karena sampel yang dikirim dan approve customer stop blast. Jadi bukan plating kajet, sedangkan di masternya itu untuk item ini menggunakan plating kajet. Nah, agar agar adanya suatu solusi sehingga dikumpulkanlah setiap departemen yang terkait. Di sini ada Mas Cahyo Engineering, Pak Eka sebagai QC-nya, dan Mr. Slamet sebagai perwakilan dari Stot Blast-nya, dan di sini ada saya sendiri sebagai PPIC dan Siti-nya dan Mbak Siti sebagai perwakilan dari marketingnya. Nah, bisa dibaca dan bisa diperhatikan untuk actionnya dan hasil dari diskusinya tersebut, yaitu apa ya? Yang pertama adanya perubahan item dan saga code untuk PT Kyokyo. Yang kedua ada untuk master dirubah. Nah, untuk yang ketiga ada berlakunya untuk produksi baru untuk di bulan September karena di bulan Agustus udah cukup ya, udah sesuai stok yang ada sesuai dengan kebutuhan Agustus. Dan untuk memastikan agar barangnya itu tidak tercampur dengan plating KZ sehingga dilakukan kembali cek stok yang ada saat ini agar untuk memastikan ke customer kita menggunakan master yang baru.
Nah, di sini ada PAC-nya, di sini udah dicantumin yang bertanggung jawab dan due date-nya kapan harus dilaksanain atas action ini. Nah, ini mengenai komunikasi dan negosiasi secara garis besarnya. Contohnya, selanjutnya mengenai unsur-unsur komunikasi di tempat kerja. Di sini ada komponen komunikasi. Yang pertama ada pengirim, atasan atau rekan kerja. Yang kedua ada pesan, sebuah perintah atau laporan. Yang ketiga ada media, yaitu email, WhatsApp, grup, atau Zoom. Yang keempat ada penerima. Yang kelima ada umpan balik yang bersifat respon cepat via WhatsApp atau meeting harian. Nah, untuk saluran komunikasinya di sini ada untuk formal, memo. Nah, kemarin sempat untuk pengalaman saya pribadi yang untuk item yang sebelumnya dibahas yang MOM itu sebelumnya kita menggunakan memo. Jadi setiap bulan, setiap barang itu diproduksi, kita menggunakan memo untuk next prosesnya. Nah, tetapi saya coba untuk nego ke engineeringnya berkomunikasi agar setiap bulan kalau misalkan harus setiap bulan memo terus dan terus, kita tidak bisa memastikan barang itu tidak akan mixing sama yang plating KZ. Jadi bisa bisa beda beda dalam bentuk apa ya fisiknya sih, warnanya kelihatan dari warnanya. Nah itu kita tidak bisa menjamin nanti adanya mixing atau tidak. Jadi alhasil dilakukanlah meeting tersebut. Nah, untuk yang kedua ada informal, adalah obrolan atau adanya di grup. Terus vertikal dari atasan ke bawahan dan horizontal antar departemen. Mungkin contoh yang sebelumnya itu secara saluran komunikasi itu antar departemen. Oke, untuk gaya komunikasinya, yang pertama ada gaya direksi dari manajemen, yang kedua ada gaya persuasif dari tim sales, dan yang ketiga ada gaya kolaborasi pada divisi proyek. Selanjutnya yaitu mengenai contoh unsur komunikasi di tempat kerja. Boleh dilihat semuanya. Di sini ada email dari eh, marketing kepada PPC, sebuah apa ya urgent list untuk customer yang kebutuhan delivery customer STS, sehingga dari email ini diperlukannya sebuah pengecekan dari PPC juga bagaimana kondisinya dan feedbacknya ke marketing, apakah untuk schedule yang telah dikeluarkan dari customer, apakah barangnya ada masalah atau tidak. Nah, nanti saat barangnya ada masalah, misalkan barangnya tidak tepat waktu pada tanggal delivery-nya, nanti akan dikomunikasikan biasanya itu lewat meeting, kalau enggak chat grup bagaimana solusi terbaiknya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai satu contoh komunikasi atau negosiasi. Nah, di sini saya latar belakangnya yaitu kendala delay delivery karena ada kendala
part customer lain sehingga menyebabkan adanya produksi ulang karena barang tersebut di NG jadi tidak bisa dipakai sehingga harus mendahulukan part tersebut karena potensi atau stop line. Maksudnya, jadi eh, tadi kan sudah di-emailkan oleh tim marketing untuk tanggal deliverynya, kuantitinya apa aja, itemnya apa aja, partnya apa aja, terus customernya apa aja. Nah, setelah dicek oleh PPC dan misalkan memang ada kendala barangnya berpotensi akan delay delivery karena kasus seperti ini yang antri proses. Nah, diperlukannya komunikasi yang baik. Jadi kita komunikasi ke marketing agar marketing komunikasi ke customer bagaimana kalau misalkan eh, dari tim kita atau dari supply dari kita tidak bisa mengirimkan part tersebut yang telah ditentukan tanggalnya. Nah, jadi pihak yang terlibat di sini yaitu marketing, customer, dan PPC. Nah, tujuannya yang pertama ada agar part yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ada atau lead time proses sehingga menghasilkan part yang oke. Yang kedua ada mengetahui kebutuhan part yang akan dibutuhkan setiap harinya oleh customer secara kuantiti. Dan yang ketiga adanya terjadinya kesepakatan dari tiga belah pihak. Nah, kita lanjut pembahasan yang sebelumnya, email dari marketing. Setelah dilaporkan ada potensi masalah, kemudian eh, marketing info ke customer. Kalau misalnya dari customernya itu masih tidak bisa untuk dinego, nah jalan baiknya yaitu diadakannya meeting antara customer dari PPC dan marketing. Nah, ini yang di samping ini contoh dari hasil meeting dari ketiga belah pihak sehingga menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh